Di suatu malam yang sunyi, angin malam seolah berbisik di antara pepohonan gelap. Langit terhampar gelap, hanya bintang-bintang yang menjadi saksi bisu. Di tengah kesunyian itu, seorang pemuda bernama Arya berjalan sendiri di jalanan yang sepi. Langkahnya terdengar samar di antara gemuruh hening malam. Arya, yang selalu dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan ceria, kini terlihat pucat dan lesu. Ia merasa sepi, seperti malam ini yang tak bersahabat. Berbagai kenangan buruk menyelinap dalam pikirannya, menghantui setiap langkah yang diambilnya. Dia berusaha menyingkirkan bayang-bayang masa lalu, namun setiap kali mencoba, perasaan itu kembali membelenggu. Sambil berjalan, Arya menemukan sebuah taman yang terbengkalai. Pepohonan rindang dan bunga-bunga yang tak lagi berseri menambah kesan suram tempat itu. Namun tanpa ragu, Arya memasuki taman tersebut. Mungkin di tempat ini, ia bisa menemukan jawaban atas keraguan dan kegelisahannya. Duduk di bawah pohon yang besar, Arya merenung. Kilatan lampu jalan yang redup menyinari wajahnya yang pucat. Lalu dengan tiba-tiba, ia mulai menceritakan kisahnya kepada malam yang tak berteman. Ia bercerita tentang impian yang hancur, tentang cinta yang hilang, dan tentang kehilangan yang mendalam. Seiring cerita bergulir, Arya merasa beban di dadanya sedikit demi sedikit mengurang. Malam yang awalnya tak bersahabat, kini menjadi teman setianya. Ia menyampaikan semua rasa sakit dan kekecewaannya, merangkai kata-kata seperti melukis lukisan emosinya di udara gelap. Malam tak berteman itu, meski tak memberikan jawaban pasti, menjadi saksi bisu perjuangan Arya. Terkadang dalam keheningan, seseorang menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Dengan langkah yang lebih mantap, Arya meninggalkan taman itu dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dan begitulah, malam yang awalnya tak bersahabat berubah menjadi kisah penyembuhan dan pemulihan. Arya belajar bahwa terkadang berbicara dengan keheningan malam bisa menjadi terapi yang kuat untuk mengatasi kesedihan dan kekecewaan. Saat Arya melangkah keluar dari taman yang suram, langit masih dipenuhi ketenangan malam yang gelap. Di tepi jalan yang redup, Arya mendengar suara pelan seakan bisikan angin. Ketika ia mendekati suara tersebut, ternyata ada seorang wanita yang tengah berusaha mendorong sepeda motornya yang tampaknya kehabisan bensin. Wanita itu, dengan rambut panjang dan mata lelah, terlihat kewalahan. Arya tanpa ragu segera mendekatinya dan menawarkan bantuannya. "Apakah Anda butuh bantuan?" tanyanya dengan senyum ramah. Wanita itu, yang awalnya terkejut dengan kedatangan Arya, kemudian tersenyum lebar. "Terima kasih, saya benar-benar kehabisan bensin. Saya tidak tahu harus bagaimana sekarang," jawabnya dengan raut wajah yang lega melihat bantuan datang. Arya tanpa banyak bicara segera berdiri di samping motor dan membantu wanita itu mendorongnya ke stasiun bensin terdekat. Di antara langkah-langkah mereka, Arya dan wanita itu mulai berbicara. Namanya adalah Maya, dan dia tengah dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara penting di kota. Selama perjalanan ke stasiun bensin, Arya dan Maya berbagi cerita. Arya menceritakan tentang malamnya yang penuh perasaan, dan Maya menceritakan tentang pekerjaannya yang menuntut dan kehidupan sehari-harinya. Ternyata meski dari latar belakang yang berbeda, mereka menemukan banyak kesamaan dalam impian dan perjuangan hidup mereka. Setelah sampai di stasiun bensin, Arya membantu Maya mengisi tangki bensin motornya. "Terima kasih banyak, Arya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda tidak datang," ucap Maya dengan tulus. Arya hanya tersenyum. "Tidak masalah, kita semua butuh bantuan kadang-kadang. Semoga Anda bisa sampai pulang dengan selamat." Mereka berpisah dengan senyuman dan salam perpisahan. Arya melanjutkan langkahnya pulang, namun hatinya terasa lebih hangat. Keesokan harinya, Arya terbangun dengan bayangan wajah Maya masih menghantuinya. Pikirannya melayang-layang pada kenangan malam sebelumnya, dan perasaan aneh yang terasa di dadanya mulai membuatnya sadar bahwa mungkin dia sedang jatuh cinta kepada Maya. Arya mencoba untuk fokus pada rutinitasnya, namun setiap langkah dan aktivitas yang dijalani selalu dihiasi bayangan wajah wanita itu. Setiap kali ia melihat sepeda motor melewati jalan, bayangan Maya muncul di benaknya, dan senyum Maya terdengar seperti melodi yang mengiringi hari-harinya. Saat siang tiba, Arya memutuskan untuk mencari Maya. Namun, dengan kepala yang masih berputar-putar, ia menyadari bahwa ia lupa meminta nomor telepon Maya ketika mereka berpisah. Rasa penyesalan dan kekhawatiran mulai menghampirinya. Bagaimana mungkin ia bisa menemui Maya lagi tanpa tahu cara menghubunginya? Dengan tekad yang kuat,
Arya kembali ke tempat kejadian kemarin, diharapkan dapat menemukan petunjuk keberadaan Maya. Namun, taman yang semula suram dan sepi itu, kini terasa sepi tanpa kehadiran wanita yang kemarin ia bantu. Arya berjalan di sepanjang jalan-jalan kecil, tetapi tak ada tanda-tanda Maya. Sambil memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan, Arya mendengar suara familiar dari kejauhan. Ternyata, Maya sedang duduk di bawah pohon yang sama di taman tempat mereka bertemu semalam. Hatinya berbunga melihat wanita yang telah mengisi pikirannya sepanjang hari. Arya menghampiri Maya dengan langkah-langkah ragu. "Hai Maya, saya merasa harus mencari Anda," ucapnya dengan senyum malu. Maya, dengan senyum yang sama ramahnya, menyambut Arya. "Saya juga memikirkan Anda, bagaimana kabarmu?" Setelah beberapa lama berbincang, Arya akhirnya menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. "Maaf jika ini terdengar aneh, tapi saya merasa bahwa saya ingin mengenal Anda lebih baik. Bolehkah saya memiliki nomor telepon Anda?" Maya tertawa lembut dan setuju memberikan nomor teleponnya. Mereka saling bertukar nomor, dan dari saat itu, hubungan mereka pun dimulai. Arya belajar bahwa terkadang takdir dapat menyatukan dua jiwa yang sebelumnya tak saling mengenal di bawah langit malam yang penuh misteri. Beberapa bulan berlalu, hubungan antara Maya dan Arya semakin kokoh. Mereka saling mendukung, berbagi tawa, dan melalui segala lika-liku bersama. Hari-hari yang dihabiskan bersama membuat keduanya semakin yakin bahwa ini adalah hubungan yang istimewa. Namun, Maya merasakan ada satu hal yang belum teratasi dalam hubungannya dengan Arya, restu dari orang tua. Meskipun mereka telah saling mengenal dan bertemu beberapa kali, Maya tidak yakin apakah orang tuanya akan menerima hubungan ini dengan tangan terbuka. Suatu hari, setelah perasaan kekhawatiran itu terus menghantui Maya, Arya mendekati dengan keputusan serius. "Maya, saya merasa hubungan kita semakin mendalam, dan saya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Bagaimana menurutmu jika kita membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih serius? Saya ingin kita memiliki masa depan bersama." Wajah Maya terlihat campur aduk. Di satu sisi, dia merasa senang dan bahagia dengan hubungan mereka. Tetapi di sisi lain, bayangan ketidakpastian tentang restu orang tua masih terus mengganggunya. "Arya, saya sangat mencintaimu, tapi saya tidak yakin apakah orang tua saya akan setuju. Mereka memiliki harapan dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan." Arya dengan penuh pengertian berkata, "Saya mengerti bahwa ini adalah keputusan besar, Maya. Kita bisa mencoba membangun kepercayaan dengan orang tua, melibatkan mereka dalam perjalanan kita. Namun, jika ini membuatmu tidak nyaman, kita bisa mencari solusi bersama." Maya mengangguk setuju, dan bersama-sama mereka memutuskan untuk mengajak orang tua Maya untuk bertemu. Pertemuan itu diisi dengan obrolan yang jujur dan tulus, di mana Arya menjelaskan perasaan dan niat baiknya terhadap Maya. Meskipun ada ketidakpastian di awal, akhirnya orang tua Maya merespons positif. Restu yang mereka berikan tidak hanya membuka pintu untuk langkah serius di dalam hubungan Arya dan Maya, tetapi juga membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan, termasuk tantangan dari lingkungan dan harapan keluarga. Dengan restu itu, Arya dan Maya semakin yakin bahwa mereka memiliki dasar yang kuat untuk membangun masa depan bersama. Arya berdiri di depan rumah Maya, hatinya berbunga-bunga karena keputusannya untuk melamar wanita yang dicintainya. Namun saat ia melangkah ke halaman, rasa keheranan dan kecemasan menyelinap ketika ia melihat sebuah mobil hitam yang parkir di depan rumah Maya. Ketika Arya mendekati pintu, ia melihat Maya keluar dari mobil tersebut. Ada kecanggungan di wajah Maya, dan seolah-olah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Arya mencoba menahan perasaan cemasnya, dan dengan hati yang berdegup kencang, ia bertanya, "Maya, ini apa yang sedang terjadi?" Maya menghampiri Arya dengan ekspresi yang penuh penyesalan. "Arya, aku tidak tahu bagaimana harus memberitahumu ini. Dia adalah mantan pacarku yang dulu merantau sangat lama. Dia kembali dan ingin berbicara dengan orang tuaku." Arya merasa seperti dunianya runtuh. Rasa cemburu dan kekhawatiran tumbuh di dalamnya, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Ia memutuskan untuk pergi ke dalam rumah dan berbicara dengan orang tua Maya. "Pak, Bu, apa yang sedang terjadi? Mengapa mantan Maya berada di sini?" Orang tua Maya terlihat cemas. "Arya, sebenarnya kami tidak mengetahui bahwa dia akan datang. Dia mengatakan ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Kami pikir itu bisa berkaitan dengan masa lalunya dan bagaimana dia ingin memperbaiki hubungannya dengan keluarga." Dalam kebingungan dan kecewa, Arya mencoba memahami situasi ini.
Meskipun hatinya bergetar, ia memilih untuk tetap tenang. Saya mengerti. Saya akan memberinya kesempatan untuk berbicara, tapi tolong beritahu saya setelah itu. Malam itu, Arya menunggu dengan hati yang gelisah. Maya dan mantan pacarnya berbicara dalam rumah dan ketegangan terasa di udara. Setelah beberapa saat, Maya keluar dari rumah dengan ekspresi campur aduk. Arya, aku minta maaf. Dia ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu dan meminta maaf kepadaku. Tapi hatiku hanya untukmu. Aku mencintaimu, Arya. Arya merasa lega mendengar kata-kata itu. Meskipun ada bayangan masa lalu yang muncul, cintanya kepada Maya tidak tergoyahkan. Aku juga mencintaimu, Maya. Mari kita hadapi masa depan bersama. Dengan rasa lega dan kepercayaan yang diperkuat, Arya dan Maya memilih untuk melangkah maju dan merencanakan masa depan mereka. Hari pernikahan Maya dan Arya akhirnya tiba, penuh harapan dan kebahagiaan. Namun, takdir berkata lain saat kedua orang tua Maya tiba-tiba mengalami sakit. Kegembiraan mereka seketika berubah menjadi kecemasan dan kekhawatiran. Di ruang tunggu rumah sakit, Arya dan Maya duduk bersama, wajah penuh keprihatinan. Arya, saya tidak tahu harus bagaimana. Ini bukanlah saat yang tepat untuk merayakan pernikahan, ucap Maya dengan suara yang bergetar. Arya memegang tangan Maya dengan penuh kekuatan. Maya, yang terpenting sekarang adalah kesehatan orang tua kita. Pernikahan bisa ditunda, yang penting mereka pulih dengan baik. Setelah berbicara dengan dokter, mereka mendapatkan informasi bahwa penyakit yang dialami orang tua Maya membutuhkan perawatan dan pemulihan yang tidak bisa diabaikan. Dalam keadaan ini, Arya dan Maya memutuskan untuk menunda pernikahan mereka sementara waktu. Proses penyembuhan menjadi prioritas utama. Arya dan Maya bergantian merawat orang tua mereka, memberikan dukungan dan cinta yang mereka butuhkan. Meskipun terasa sulit untuk menunda pernikahan yang telah lama dinanti, keduanya menyadari bahwa keluarga selalu menjadi prioritas pertama. Selama periode pemulihan, hubungan Arya dan Maya mengalami ujian yang mendalam. Mereka saling menguatkan satu sama lain, menemukan kekuatan dalam cinta mereka, dan berbagi tanggung jawab merawat orang tua. Walaupun takdir memberikan cobaan yang sulit, hubungan mereka semakin teruji dan semakin kuat. Saat kondisi orang tua Maya dan Arya membaik, mereka bersama-sama mengambil keputusan untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka. Hari yang dijanjikan kembali datang, tetapi kali ini dengan rasa syukur dan penghargaan yang lebih mendalam atas makna keluarga dan cinta yang tahan uji. Dalam pernikahan mereka, Arya dan Maya menyatukan bukan hanya dua hati yang saling mencintai, tetapi juga dua keluarga yang telah melewati ujian bersama. Dalam bayang-bayang cinta yang baru mereka rayakan, ujian tak terduga kembali menyapa Arya dan Maya. Hanya sebulan setelah pernikahan, penyakit yang sebelumnya telah menyerang orang tua Maya kambuh dengan kekuatan lebih besar. Arya dan Maya terdampar dalam badai emosi yang tak terduga saat kedua orang tua Maya harus dirawat di rumah sakit. Setiap hari, Arya dan Maya bersama-sama menemani orang tua mereka yang terbaring lemah. Mereka berharap akan ada keajaiban penyembuhan, dan doa-doa dipanjatkan setiap hari. Namun, takdir berkata lain pada suatu hari yang penuh kepedihan. Dengan berat hati, dokter memberitahu bahwa kedua orang tua Maya mengalami komplikasi serius dan kondisi kesehatan mereka semakin memburuk. Arya dan Maya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang tua mereka akan meninggalkan dunia ini. Di hari yang tak terlupakan itu, suasana di ruang rumah sakit terasa hening dan menyedihkan. Arya dan Maya duduk di samping tempat tidur orang tua mereka, merangkul satu sama lain sambil menahan tangis. Kepergian kedua orang tua Maya menandai akhir dari perjuangan panjang melawan penyakit dan meninggalkan duka yang mendalam di hati Arya dan Maya. Setelah pemakaman yang penuh kesedihan, Arya dan Maya kembali ke rumah yang terasa sepi. Kehilangan orang tua bukan hanya kehilangan sosok yang dicintai, tetapi juga kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Bersama-sama, mereka harus merangkai kembali kehidupan mereka yang baru, sambil membawa kenangan dan ajaran dari orang tua yang telah pergi. Setelah 7 hari kepergian kedua orang tua Maya, rumah yang seharusnya penuh kenangan dan cinta, kini terasa semakin aneh. Suasana yang dulu penuh kehangatan berubah menjadi hening, dan Arya dan Maya merasakan keanehan yang menggelayuti setiap sudut rumah. Malam-malam menjadi semakin mencekam, dengan suara-suara aneh yang terdengar dari ruang yang kosong. Arya dan Maya terbangun di tengah malam oleh suara langkah-langkah ringan, dan seringkali merasa seperti ada bayangan-bayangan yang melintas di sekitar mereka. Selain itu,
Bau bunga-bunga yang kerap kali dihidu oleh Maya di sudut taman saat orang tuanya masih hidup, kini berubah menjadi aroma yang menyengat dan tidak nyaman. Mereka merasa seolah-olah ada kehadiran tak kasat mata yang mendekati, membuat suasana semakin tegang. Maya mencoba mencari tahu tentang kejadian-kejadian aneh ini, mengingatkan Arya bahwa orang tuanya selalu berbicara tentang mitos dan cerita rahasia yang berkaitan dengan warisan keluarga mereka. Dengan rasa penasaran dan kekhawatiran, Arya dan Maya memutuskan untuk mencari bantuan dari paranormal atau ahli supranatural untuk memahami keanehan ini. Ahli supranatural tersebut merasakan energi yang kuat di dalam rumah, dan setelah melakukan serangkaian ritual dan penyelidikan, mereka mengungkapkan bahwa ada kehadiran spiritual yang mencoba berkomunikasi. Mereka percaya bahwa kedua orang tua Maya mungkin mencoba menyampaikan pesan atau memberikan pertanda. Dengan bimbingan ahli supranatural, Arya dan Maya berusaha untuk berkomunikasi dengan kedua orang tua yang telah pergi. Melalui proses ini, mereka mendengar pesan-pesan yang penuh cinta dan dorongan agar keduanya terus melangkah maju. Setelah berbicara dengan kedua orang tua yang telah berpulang, suasana di rumah perlahan-lahan membaik. Arya dan Maya merasa bahwa mereka telah memenuhi keinginan orang tua mereka dan merestui perjalanan hidup mereka. Dengan ketenangan hati, mereka menyusun kembali kenangan dan cinta di rumah yang dulu dirasakan begitu hangat. Mereka belajar bahwa meskipun orang-orang yang dicintai telah pergi, hubungan spiritual dan kasih sayang tetap abadi. Saat langit senja menyelimuti kota, Maya merasakan kegelisahan melihat wajah Arya yang lesu dan sikap dinginnya. Setelah Arya pulang dari kantor, suasana rumah menjadi hening dan Maya merasa ketidaknyamanan yang tak terucapkan di udara. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Arya, berharap dapat mengatasi ketidaknyamanan tersebut. Arya, apa yang terjadi? Kamu terlihat lesu dan sikapmu dingin. Bisakah kita bicara? Arya hanya menatap hampa tanpa memberikan jawaban. Wajahnya terlihat pucat dan matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Maya merasa semakin cemas melihat ketidakresponsan Arya. Upaya Maya untuk membuka percakapan akhirnya memicu pertengkaran yang tak terelakkan. Meskipun Maya berusaha mencari tahu apa yang terjadi, Arya terdiam dan tampak enggan berbicara. Kegelisahan mereka menciptakan ketegangan yang semakin dalam dan akhirnya pertengkaran pun pecah. Dik, aku butuh tahu apa yang terjadi. Kita harus saling berbagi dan mengatasi masalah ini bersama-sama, ujar Maya dengan nada khawatir. Arya dalam keheningan yang menyakitkan akhirnya melepaskan unek-uneknya. Aku merasa terbebani, Maya. Pekerjaan di kantor semakin menyulitkan, dan aku merasa seperti semua ini terlalu berat. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Maya mencoba memahami beban yang dirasakan Arya, namun kekecewaan dan rasa frustasi juga mewarnai hatinya. Pertengkaran itu terus berlanjut, menciptakan kesenjangan yang mendalam di antara mereka. Puncaknya, Arya memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk beberapa saat untuk mencari kejelasan dan ruang untuk merenung. Maya, dengan hati yang berkecamuk, berharap bahwa waktu akan menyembuhkan luka dan membawa pemahaman yang lebih baik di antara mereka. Saat malam tiba, Maya merasakan hawa yang mencekam di dalam rumah yang sunyi. Suasana yang tak kasat mata mulai mengitari ruangan, dan kegelisahan membuat bulu kuduknya berdiri. Pada suatu malam yang gelap, Maya terbangun dengan tiba-tiba, dan ia segera merasa adanya keberadaan yang tidak terlihat di sekelilingnya. Langkah-langkah ringan terdengar di lorong rumah, dan ketika Maya mencapai dapur, dia melihat kekacauan yang mengejutkan. Peralatan dapur berserakan, dan ruangan itu terasa dingin dan gelap. Dengan perasaan takut, Maya berusaha mencari tahu sumber kekacauan tersebut. Saat berjalan mendekati pintu keluar dapur, Maya merasakan semakin kuatnya kehadiran yang tidak terlihat. Tanpa peringatan, ia terdiam melihat bayangan gelap di sudut ruangan. Detik itu, dunia Maya terasa berhenti. Jin yang gelap dan menyeramkan menatapnya, memancarkan aura yang mencekam. Ketakutan melanda Maya, dan ia berusaha untuk berbicara. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Namun jawaban yang diberikan Jin itu adalah gelombang tawa yang mengejutkan. Kau merasa ketakutan, Maya? Aku datang untuk mengakhiri penderitaanmu. Seiring tawa Jin, Maya merasa tubuhnya tidak lagi dapat dikendalikan. Terjebak dalam kekuatan yang tak terlihat, ia merasa terangkat dari lantai. Keputusasaan dan kebingungan merayapi pikirannya saat Jin menghantarkannya ke arah pintu keluar dapur. Dengan cepat, segalanya berubah menjadi gelap, dan Maya merasa dirinya tergantung di atas pintu keluar dapur.
Keberadaannya yang sekarang tak lagi bersentuhan dengan dunia ini, meninggalkan rumah yang sunyi dan kelam. Kabar kepergiannya menyisakan tanda tanya dan rasa kehilangan bagi orang-orang yang pernah mengenal dan mencintainya. Ketidakpastian dan rasa sakit menyelimuti rumah yang dulu dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Kepergian Maya membawa duka yang mendalam bagi Arya dan keluarga mereka. Maxence harus menghadapi kenyataan tragis ini dan mencari kekuatan untuk melanjut hidup tanpa kehadiran Maya yang pernah menyinari rumah mereka. Arya pulang ke rumah dengan hati yang penuh kekhawatiran, merasa aneh dengan ketidaknyamanan dan keheningan yang menyelimuti rumah. Saat melangkah ke belakang rumah, ia dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Di sana, Maya tergantung dengan tubuh yang terkulai di belakang rumah. Dunia Arya berhenti sejenak, tak mampu memproses kenyataan yang menghantamnya begitu keras. Matanya terpaku pada sosok yang dulu penuh kehidupan, kini menjadi bayangan yang menyayat hati. Kekecewaan dan rasa sakit menyatu dalam dirinya, menciptakan pusaran emosi yang tak tergambarkan. Dalam keheningan yang penuh keputusasaan, Arya segera berlari mendekati Maya dan mencoba melepaskan tali yang menyiksanya. Tangisan histeris mencuat dari tenggorokannya, dan detik-detak kehidupan Maya terasa semakin jauh. Namun upaya Arya terasa seperti usaha yang sia-sia, karena Maya telah meninggalkan dunia ini. Wajah Arya pucat, terpukul oleh berita kematian yang begitu tiba-tiba dan tragis. Rasa kehilangan yang mendalam melanda hatinya, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban terus menghantui pikirannya. Bagaimana cinta yang begitu kuat bisa berakhir dalam tragedi yang menyedihkan? Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan cinta, kini menjadi saksi bisu atas kisah tragis ini. Arya terjatuh di depan tubuh Maya yang tergantung, meratapi kehilangan yang tak terbayangkan. Mimpi masa depan yang mereka rencanakan bersama hancur menjadi serpihan di hadapannya. Dalam kepedihan yang tak terkatakan, Arya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cinta mereka yang dulu begitu indah, kini menjadi kenangan yang teriris oleh tragedi tak terduga. Perjalanan hidup yang penuh warna menjadi kisah tragis yang akan membekas selamanya. Kesunyian merajalela dalam rumah yang dulu dipenuhi tawa dan canda. Arya terhempas dalam kekosongan, tak lagi memiliki tujuan hidup yang jelas setelah kepergian tragis Maya. Seminggu berlalu, dan beban kesepian itu semakin terasa berat di pundak Arya. Arya yang semula penuh kehidupan, kini terlihat semakin terganggu secara emosional. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan-bayangan kenangan indah bersama Maya, tetapi juga oleh beban perasaan kehilangan yang menyiksa. Kehilangan yang mendalam menggerogoti jiwanya, meruntuhkan harapan dan cita-cita masa depan. Tak mampu lagi menahan beban yang terlalu berat, Arya akhirnya terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Pada suatu hari yang kelam, ia mengambil pisau dapur yang seharusnya menjadi alat untuk memasak, menjadi sarana untuk mengakhiri hidupnya. Dalam keputusasaan dan kehampaan, Arya mengakhiri hidupnya secara tragis. Rumah yang dulu dipenuhi dengan cinta, kini menjadi saksi bisu atas dua kisah yang berakhir secara menyedihkan. Mimpi, harapan, dan cinta yang dulu begitu indah, hancur berkeping-keping di dalam tembok kelam kehidupan. Kepergian Maya dan kehilangan Arya meresap dalam ingatan keluarga dan teman-teman mereka. Mereka terguncang oleh ketidakmampuan untuk mencegah dua jiwa yang penuh cinta itu dari perpisahan yang tragis. Keduanya meninggalkan dunia ini sebagai saksi bisu atas perjalanan cinta yang begitu intens namun berakhir dalam keputusasaan yang mendalam. Kisah ini menjadi pengingat akan kebutuhan untuk saling mendukung, terutama di saat-saat kelam hidup. Pertolongan dan pengertian dari orang-orang terdekat dapat menjadi pilar kekuatan yang mencegah tragedi-tragedi seperti ini terjadi. Di balik semua tragedi yang terjadi, ternyata ada dalang yang merancang kehancuran itu. Bima, mantan kekasih Maya, yang masih terjerat dalam dendam dan kecewa atas keputusan Maya memilih Arya sebagai suaminya, menjadi tokoh yang merancang intrik dan kegelapan. Bima yang terperangkap dalam kegelapan hatinya memutuskan untuk melampiaskan kebencian dan kekecewaannya dengan cara yang gelap dan menyeluruh. Dengan hati yang penuh dendam, dia mengirimkan guna-guna dan energi negatif kepada keluarga Maya dan Arya. Energi negatif yang disalurkan oleh Bima menciptakan ketidakharmonisan di antara mereka. Guna-guna tersebut menghantui rumah mereka, memicu konflik dan tragedi yang berlarut-larut. Rasa marah, kecewa, dan ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari pengaruh negatif itu membuat Arya dan Maya terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan.
Dalang dari balik layar ini terus memanipulasi perasaan dan emosi mereka, menciptakan kekacauan yang meresahkan. Perlahan-lahan keluarga yang dulu bahagia dan penuh cinta hancur karena manipulasi gelap Bima. Namun, setiap kegelapan pasti akan ada cahaya. Saat keluarga dan teman-teman mereka menyadari akan adanya energi negatif yang mengancam, mereka bersatu untuk membersihkan dan mengusir kekuatan jahat itu. Dengan dukungan dan kekuatan positif dari orang-orang yang mencintai Arya dan Maya, mereka berhasil melawan dalang kegelapan tersebut. Pada akhirnya, kebenaran terungkap, dan Bima dihadapkan pada konsekuensi atas perbuatannya. Kekuatan positif dari cinta dan persatuan keluarga dan teman-teman mampu mengatasi kegelapan yang dirancang oleh mantan kekasih Maya. Semua belajar dari pengalaman ini bahwa cinta, kekuatan positif, dan persatuan bisa mengalahkan setiap rintangan yang diciptakan oleh kebencian dan dendam. Dari kisah yang penuh tragis dan kegelapan ini, terdapat beberapa kata-kata bijak yang bisa kita petik sebagai pembelajaran. 1. Cinta dan komunikasi. Cinta adalah perjalanan yang indah, tetapi tanpa komunikasi yang baik, kita mungkin tersesat di tengah jalan. 2. Hargai setiap momen. Kisah hidup kita adalah serangkaian momen yang berharga. Hargailah setiap detik, karena takdir bisa mengubah semuanya dalam sekejap. Pentingnya dukungan. Dalam setiap tragedi, dukungan dari keluarga dan teman-teman adalah pilar yang kuat. Bersama-sama, kita bisa mengatasi badai terbesar dalam hidup. Kelola emosi dengan bijak. Emosi yang tak terkelola dapat menjadi pemicu keputusan tragis. Belajarlah untuk mengelola emosi dengan bijak dan berbicara saat hati terluka. Jangan biarkan dendam meracuni hati. Dendam adalah racun yang meracuni hati kita sendiri. Lebih baik memaafkan dan melepaskan beban daripada terjerat dalam lingkaran kebencian. 6. Pentingnya komunitas. Dalam kegelapan, kekuatan komunitas adalah sinar terang. Bersama-sama kita mampu menghadapi tantangan yang sulit. Keberanian untuk mencari bantuan. Keberanian bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut, tetapi tentang melangkah maju meskipun takut. Mencari bantuan adalah langkah keberanian. Cahaya selalu ada di ujung terowongan. Meskipun terowongan gelap, selalu ada cahaya di ujungnya. Kita mungkin harus melewati kegelapan untuk menemukan kembali sinar matahari. Semoga kata-kata bijak ini dapat memberikan refleksi dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, cinta, dan kekuatan manusia untuk bangkit dari kesulitan.